Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kita akan kuat, kita akan menang. Tidak peduli sebesar apa pergumulan kita, tidak peduli seberat apa pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam Tuhan dan kita terus mendengarkan firman Tuhan, maka Allah itu lebih besar daripada persoalan kita, lebih besar daripada pergumulan-pergumulan kita dan kesesakan kita. Maka kita akan tetap boleh kuat untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini, baik orang percaya maupun tidak percaya, pasti pernah mengalami kesesakan, pernah mengalami tekanan atau beban, pergumulan kehidupan. Bahkan bukan cuma pernah, tapi mungkin terus mengalami pergumulan atau kesesakan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membedakan kita saudara-saudara kepada orang-orang yang tidak percaya atau dengan orang-orang yang tidak percaya yang sama seperti kita juga mengalami pergumulan itu? Bedanya saudara-saudara, setiap orang-orang percaya meyakini bahwa Tuhan ada dan memberikan kekuatan kepada kita setiap saat. Apalagi kalau kita benar-benar bergumul dan menggumuli itu bersama dengan Tuhan. Atau kalau kita terus tinggal di dalam firman Tuhan, kalau kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kuasa dan kekuatan itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dimampukan terus untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan itu. Amin. Saudara-saudara, ada perkataan orang bijak yang mengatakan, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Kalau kita gagal, mari kita coba lagi. Jika kita salah, mari kita perbaiki. Dan jangan pernah berpikir untuk berhenti atau menyerah untuk melakukan yang baik. Ketika kita berhenti atau menghentikan sikap kita untuk melawan, untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita, maka selesailah sudah. Tidak ada kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita tawar hati dalam kesesakan, maka hilanglah segala kekuatan kita. Itu yang mau disampaikan oleh Amsal Salomo pada saat ini kepada kita. Artinya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan jangan pernah tawar hati, jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah menyerah dalam apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah perjuangan. Jadi kita harus mengusahakan. Hidup ini adalah perjuangan, maka kita harus melawan supaya kita bisa menang melawan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tawar hati, apa yang bisa menyebabkan kita tawar hati? Karena kita merasa sudah terbeban, berat, dan bergumul terus, dan kita sudah kecewa dengan situasi itu. Bahkan kita kecewa dengan Tuhan, sehingga kita kehilangan pengharapan kita. Saudara-saudara, itu yang saya pernah katakan, kalau kita kehilangan harta, itu biasa. Itu biasa. Ya, kehilangan kesehatan kita, sebagian daripada kehidupan kita mungkin sudah hilang. Tetapi kalau kita kehilangan kepercayaan atau kehilangan spirit atau semangat,
iman, maka kita sudah kehilangan segala-galanya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan gampang tawar hati. Mari lihat ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di kapal yang diombang-ambingkan oleh laut, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, nelayan-nelayan yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa menghadapi gelombang. Tetapi ketika mereka ciut, nyali mereka sudah habis, dan mereka merasa bahwa ini sudah berakhir, hidup kami sudah berakhir, harapan mereka sudah hilang, dan iman percaya mereka tidak ada, padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka selesailah sudah. Selesai sudah. Tidak ada lagi satu kata pun yang perlu kita katakan kalau kita sudah kehilangan pengharapan atau kita sudah tidak memiliki kepercayaan atau iman. Makanya ketika itu Yesus sangat-sangat kesal sekali kepada mereka. Ketika mereka ketakutan, Yesus justru marah kepada mereka. Sampai kapankah kamu percaya? Hai orang yang kurang percaya, orang yang kurang beriman. Dia marah sekali kepada mereka. Padahal mereka selalu melihat Tuhan Yesus melakukan tanda mujizat di depan mereka. Tapi mereka masih mampu ketakutan. Maka setelah mereka lihat bahwa Tuhan Yesus dengan satu kata saja, teduh, tenanglah, maka seluruhnya goncangan-goncangan itu, ombak itu berhenti. Makanya mereka semuanya tercengang-cengang melihat kuasa Yesus. Saudara-saudara, ketika kita tawar hati, berarti kita tidak mengerti, tidak mengenal bahwa kuasa Tuhan kita itu luar biasa dan maha dahsyat. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa mengendalikan seluruh apa yang ada di dunia ini. Bayangkan gunung yang terdiri dari batu itu bisa meleleh di hadapan Tuhan. Laut bisa dibelah. Apalagi yang perlu kita sangsikan tentang Tuhan. Oleh karena itu, makanya yang dibutuhkan jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kalau kita sudah kehilangan iman, maka kita akan tawar hati. Semangat kita sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Oleh karena itu, makanya sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita saudara-saudara, ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ini firman Tuhan. Makanya jangan tawar hati. Jangan pernah merasa kecewa. Dan jangan tidak percaya dengan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Sekalipun mungkin kita terus-menerus menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, dan sudah terlalu banyak pergumulan kita, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah menolong kita, saudara-saudara, Tuhan mau sampai seterusnya. Kita terus percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika sudah tidak ada harapan pun, kita harus masih terus berharap kepada Tuhan. Tahukah kemenangan-kemenangan tokoh-tokoh Alkitab dalam mempercayai Tuhan? Mereka tetap setia dan taat sampai akhir hidupnya. Daniel, Sadrak, Abednego, Mesak, Abednego juga mampu bertahan meyakini imannya. Maka mereka diselamatkan. Daud, mereka mampu bertahan mengandalkan Tuhan. Maka dia menang melawan segala pergumulan, bahkan Goliat sendiri pun. Dan begitu banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah tawar hati. Orang yang tawar hati tidak meyakini bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan memiliki kekuatan yang maha dahsyat.
Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita supaya kita tetap semangat, jangan pernah kehilangan semangat kita, dan jangan pernah tawar hati, karena kecillah kekuatan kita. Kita tidak akan mampu melawan setiap pergumulan-pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami terus untuk tetap semangat dan tidak pernah kecewa dengan apapun, termasuk untuk Tuhan. Karena ketika kami tawar hati, maka kecillah kekuatan kami untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah semangat, teruslah percaya kepada Tuhan, imani bahwa Tuhan adalah penguasa dan pengendali dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan pernah tawar hati dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.